think I miss you. तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो करण? कब तक तुम दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपाओगे? Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya, Klik Sinema TV. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film India yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pria yang ingin mencintai gadis pujaannya. Namun karena keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, lantas membuat mereka tak pernah akur. Tapi apakah ia menyerah untuk berjuang ataukah menikahi gadis yang kini telah menjanda? Nah, ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Rhea yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Di saat itu ia hendak berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Di waktu yang sama juga ada seorang pria bernama Karan yang diperankan oleh Saif Ali Khan yang juga memiliki tujuan yang sama. Diceritakan bahwa Karan adalah seorang kartunis yang selalu mengabdikan setiap momen penting dalam hidupnya. Ia juga memiliki sifat yang humoris, namun tak pernah serius dengan gadis yang didekatinya. Oleh karena itu ibunya pun memperingati dirinya agar selalu menghargai dan menghormati perempuan. Karan, औरतों को respect करना सीखो. Karan. Bye mom. Bye बेटा. Bye Karan. Bye. Lanjut ketika di dalam pesawat, secara tak sengaja mereka pun bertemu. Di pertemuan awal tersebut, Karan coba membangun percakapan dengan Rhea agar perjalanannya tak membosankan. Namun respon yang diberikan Rhea sangat datar, seolah-olah menunjukkan bahwa ia tak suka dengan kepribadian Karan. Karan Kapoor. You can call me Karu. Riya Prakash. Ati kya khandala? Hello. Lanjut, pesawat yang mereka tumpangi transit di Amsterdam. Karan lalu meminta Rhea untuk menjelajahi kota bersama. Dikha sake. Wow. Okay, that was quite sad. Use kiss kiya. Tiba di sebuah kesempatan, Karan yang berpikir bahwa Rhea menyukai dirinya, lalu menciumnya di hadapan banyak orang. Namun seketika itu juga ia ditampar oleh Rhea. Dalam perjalanan menuju ke New York, mereka tak lagi duduk bersama, dan terlihat Rhea masih merasa kesal dengan sikap Karan terhadap dirinya. Setibanya mereka di bandara, Karan coba berusaha menghentikan Rhea dan ingin menjelaskannya. Namun seketika itu Rhea marah karena sikap Karan tadi. Ia merasa Karan telah salah menilai dirinya dan memperingati Karan agar selalu menaruh rasa hormat kepada setiap perempuan. Sementara itu Karan frustrasi dengan pembawaan Rhea yang kaku dan begitu serius. Hal itu membuat mereka berdebat sengit. Akhirnya Rhea pun bersumpah tak mau bertemu lagi dengan Karan. Lanjut 6 bulan kemudian di New York, ketika Karan sedang asik berkencan dengan pacarnya. Tiba-tiba ia melihat Rhea juga sedang melewati tempat itu. Ia lalu berbohong pada pacarnya dan pergi menemui Rhea. Namun sepertinya Rhea tetap tak ingin berbicara dengannya. Dan di saat itu juga Rhea dikagetkan dengan sahabatnya. Ya, gadis itu merupakan pacar dari Karan. रिया तुम न्यूयॉर्क में? हाँ मैं रिया तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिले हो? Hi. Riya तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड है? That's nice. Namun karena Rhea tak ingin sahabatnya berpacaran dengan Karan, ia lalu menceritakan perilaku Karan terhadap dirinya selama perjalanan mereka ke New York. Dan karena itu, Karan lalu diputusin pacarnya. Thanks. 3 tahun kemudian di suatu kesempatan, sang ibu meminta Karan membantunya mempersiapkan sebuah acara pernikahan. Di tempat tersebut, ketika ia sedang asik ngobrol dengan beberapa orang gadis, ia dikagetkan dengan kehadiran Rhea. Namun seperti biasa, mereka tetap saja tak akur.
You're looking like a girl. Don't touch me. Di saat itu juga Karen diberitahu oleh Rhea bahwa acara yang sedang dipersiapkan adalah untuk acara pernikahannya. Karen yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan tak sedikit pun mengekspresikan rasa kehilangan. Ya, karena memang ia merasa dirinya dan Rhea tak sejalan dan selalu bertolak belakang. Lanjut, Rhea pun menikah dengan seorang pria bernama Summer yang diperankan oleh Abhishek. Pernikahan mereka berlangsung lancar tanpa ada halangan. Karen juga turut hadir dalam acara tersebut. Dan di saat itu juga Karen sadar bahwa inilah akhir dari kisahnya bersama Rhea. Singkat cerita, Rhea dan suaminya memutuskan untuk menetap di Amerika. Ketika di bandara terlihat juga Karen turut mengantar mereka. Karen yang ketika itu sedang berusaha menggoda seorang gadis, ia lalu dihampiri Summer. Di sana Summer katakan bahwa gadis yang ia dekati barusan ternyata telah mempunyai pacar. Ia juga meyakinkan Karen bahwa tak usah mencemaskan Rhea, karena ia pasti mencintai Rhea untuk selamanya. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Tiga tahun kemudian, Karen memutuskan pergi ke Paris bertemu dengan ayahnya. Dari sini kita tahu bahwa sang ayah telah lama sudah tak serumah dengan ibunya. Di Paris juga sang ayah bekerja sebagai fotografer dan selalu berpindah-pindah negara. Di suatu kesempatan ketika ia melakukan perjalanan menggunakan kereta api, di saat itu juga ia mendengar suara yang tak asing baginya. Ya, dia adalah Rhea, gadis yang tak pernah akur dengan dirinya. Ia kemudian menghampiri Rhea dan mulai membuka pembicaraan. Ternyata kini Rhea tinggal di Paris dan membuka usaha butik. Sedangkan Karen selain mengunjungi ayahnya, ia juga sedang mengejar impiannya sebagai kartunis sukses. Ia juga sedikit membanggakan diri dengan karikaturnya yang kini ramai diperbincangkan. Sedangkan Rhea yang dahulunya tegas dan responsif, kini lebih kalem dan tak banyak bicara. Dan pertemuan singkat mereka pun berakhir ketika Rhea telah sampai di stasiun pemberhentiannya. Namun ketika Rhea ingin pergi, Karen menghentikannya dan bertanya mengenai keadaan Summer. Namun Rhea berkata bahwa Summer tidak lagi berada dalam kehidupannya sambil pergi meninggalkan Karen. Lanjut, Karen yang penasaran dengan jawaban tersebut lalu menelpon ibunya Rhea dan menanyakan alamat rumahnya Rhea. Namun ternyata ibunya Rhea juga berada di Paris sambil memberitahu alamat tempat tinggal mereka. Seketika itu ia bergegas pergi bertemu ibunya Rhea sesuai alamat yang diberikan. Di sana ibu Rhea menceritakan soal Summer, di mana 1 tahun setelah Rhea menikah, Summer mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan sejak saat itu sikap Rhea mulai berubah jadi pendiam, selalu murung dan akhirnya memutuskan pergi dari Amerika dan menetap di Paris. Lanjut, setelah mendengar tragedi yang menimpa rumah tangganya Rhea, Karen pun berusaha mendekatinya dan bertekad mengembalikan keceriaan Rhea. Dan sejak saat itu ia selalu menghabiskan waktunya bersama Rhea. Dan Rhea juga secara perlahan mulai melupakan masa-masa kelamnya. Votre fille était jolie. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Singkat cerita, Karen lalu mengajak ayahnya berkunjung ke rumahnya Rhea. Di sana sang ibu menyatakan keinginannya agar Rhea menikah lagi. Namun ia tak ingin Rhea menikah dengan pria seperti Karen. शादी तेरे जैसे लड़के से करवाऊंगी। मेरे पास तो फिर भी रिया थी। हम सबको किसी की जरूरत होती है बेटा। आपको एक पैरी पौना टाइप घर के दाल चावल खाने वाला। Di sisi lain, ayahnya Karen sedang asik mencurahkan kondisi keluarganya yang telah lama berantakan kepada Rhea. Tetapi di saat itu juga Karen mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Ternyata selama ini ayahnya merahasiakan persoalannya dengan istrinya dari Karen. Seketika itu juga sang ayah menghampirinya sambil meminta maaf atas sikapnya pada Karen. Dan akhirnya keduanya pun saling berpelukan. Singkat cerita, Karen lalu memutuskan kembali ke Mumbai.
Rea pun turut serta mengantar Karan ke bandara dan bersama mengurus semua kebutuhan Karan. Di saat ingin berpisah, Rea pun menyampaikan isi hatinya bahwa ia selalu merindukan Karan. I think I'll miss you. All the best. Di Mumbai, Karan berusaha menjodohkan Rea dengan sahabatnya bernama Mihir. Oleh karena itu, ia berkomplotan dengan ibunya Rea agar Mihir dan Rea bisa bertemu. Ketika mendengar bahwa Rea dan ibunya berencana ke Mumbai, ia lalu menyuruh Mihir menjemput mereka di bandara. Namun ketika melihat orang lain yang menjemput dirinya, Rea pun terlihat kecewa. Tapi Mihir coba menjelaskan bahwa Karan kini sedang sibuk. Oleh karena itu Karan meminta dirinya menjemput mereka. हाँ जी मजा आ गया ये कारण भी ना निके निके बच्चे सड़क के किनारे बैठे पार्टी कर रहे हैं। Singkat cerita, Rea mendatangi rumahnya Karan. Di sana ia memberikan sebuah kenangan yang dititipkan oleh ayahnya Karan kepada ibunya. वो ठीक है. आती मेरी मॉम को अपसेट कर दिया. Sorry आंटी. करण? What? Shut up. Lanjut, tiba di sebuah kesempatan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Mihir. Mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis bernama Diana. Ya, gadis itu ternyata temannya Karan. Di sela-sela ngobrol, Diana diam-diam ternyata menyukai Mihir. Ia bahkan berani mengajak Mihir untuk menari. Hal itu membuat Karan semakin bingung karena merasa usahanya mungkin tidak berhasil. Akhirnya Mihir dan Diana pun resmi bertunangan. Pada malam pertunangan, di saat itu Diana yang sudah terpengaruh dengan alkohol, lalu secara tak sengaja ia menyampaikan bahwa Karan telah mengatur perjodohan Mihir dengan Rea. Namun ia berusaha menghalanginya dan karena itu ia kini bertunangan dengan Mihir. Mendengar itu membuat Rea menjadi marah kepada Karan dan akhirnya perselisihan pun tak terelakkan. How dare you करण? हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है. It's about my life. ये मेरी जिंदगी की बात है. क्या तुम मुझ जैसे लड़के के साथ खुश रहोगी रिया? अब चुप क्यों हो गई? Ketika ingin pergi, Mihir coba menghentikan Rea dan membuat Rea menyadari cintanya pada Karan dan begitu pun sebaliknya. वो तुमसे बहुत प्यार करता है. तुम्हें तो ये खुशी दूसरी बार नसीब हुई है. You're lucky. Ketika sedang menghilangkan stres dengan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, tiba-tiba Rea datang lalu mengajaknya pulang. Rea dan Karan akhirnya malam itu mewujudkan hubungan mereka. Singkat cerita, hari pernikahannya Diana dan Mihir pun tiba. Di saat itu ia tak menyangka bahwa Rea juga datang menghadiri acara pernikahan tersebut. Di akhir acara Karan menghampiri Rea dan berkata bahwa ia menyesal soal perbuatan mereka semalam. Ia sangat merasa bersalah soal itu dan karena itu ia meminta agar mereka segera menikah. Namun Rea seketika itu merasa sedih karena Karan tak menganggap hubungan mereka semalam bukan atas dasar cinta, melainkan sebagai sebuah perasaan bersalah. Sambil menangis, Rea pun pergi dari hadapannya. Lanjut, merasa kini dirinya tak memiliki arah dan tujuan hidup, Rea lalu memohon ibunya agar ia bisa pergi kemanapun ia mau. मुझे अपने आप से अलग मत कर पुत्र. Love you, बेटा. Di sisi lain, Karan yang masih merasa bersalah hanya bisa merenungi nasibnya. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan ayahnya. Sang ibu tak menyangka bahwa suaminya kini berada di depannya. Seketika itu juga sang ayah berkata kepada Karan bahwa kemarin sore Rea menelpon dirinya dan berkata akan pergi jauh. Ia juga meminta Karan agar mengejar cintanya karena tak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Seketika itu juga Karan pergi menemuinya, namun setibanya di sana ia tak lagi menemukan Rea.
Singkat cerita, 1 tahun kemudian Ria tengah mengadakan konferensi pers bersama wartawan karena karikatur Hometown yang diceritakan dalam bentuk novel kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dari novelnya tersebut ternyata mengisahkan kisah cintanya dengan Ria yang tak pernah saling memahami, oleh karena dirinya juga tak memahami cintanya. Namun ia sangat yakin bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Beberapa langkah setelah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang menyambung pembicaraannya. Ya, dia adalah Ria yang sedang memegang sebuah buku novel miliknya. Mereka lalu bertatapan dan saling menyatakan cinta. तुम्हें तुम्हारे छोटे छोटे Love you, Ria. Singkat cerita, mereka pun memilih hidup bersama dan memiliki seorang bayi perempuan. Hey, ये लड़का कौन है? Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Hometown. Untuk makna filmnya, silakan teman-teman berbagi maknanya di kolom komentar. Dan terakhir, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.